Halo, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana mengkalibrasi untuk torque wrench jet joke. Tapi selain kita bahas kalibrasi, bagaimana untuk menyetelnya, juga kita bahas bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi sebenarnya satu torque wrench itu dikalibrasi biasanya di tengah-tengah handle sini. Karena torsi itu adalah perkalian gaya dikali dengan jarak. Nah, jarak ini beda kalau kita pegang di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, waktu kalibrasi itu biasanya kalibrasi satu kunci momen itu ada di tengah sini. Makanya kalau kita pakai timbangan, kita ikat di sini di tengah. Nah, nanti waktu penggunaannya pun juga harus di sini. Tenaga kita harus ter-apply di tengah sini. Gimana caranya kita megang supaya tenaganya terkumpul di tengah sini. Kalau kita nanti pegang di depan ataupun kita tambah pemanjang, nilainya akan berubah. Nanti akan kita bahas. Nah, dia sendiri untuk satu kunci momen ya, biasanya toleransinya sampai dengan 4%. Ada beberapa yang bilang sampai 6%. Mungkin untuk yang bagus bisa 3% atau mungkin 2%. Tapi biasanya 2% itu untuk yang digital. Sedangkan yang untuk click type, ini click type, itu biasanya sampai dengan 4%. Sedangkan kalau kita gunakan timbangan digital gini, dia pasti punya toleransi error juga, yang saya nggak tahu berapa nilainya. Meskipun digital pun ada errornya. Demikian juga dengan torsimeter digital ini, toleransinya mungkin 2%. Sehingga kalau kita pakai salah satu dari ini, mungkin harus kita tambah lagi dengan toleransi error alat pengukurnya. Kalau yang untuk benar-benar mengkalibrasi itu biasanya bisa sampai 0,5%. Tapi kalau yang alat kita punya pasti di atas itulah. Yang tertulis di spek untuk ini, untuk clockwise 2%, untuk counter clockwise 2,5%. Anggaplah dia 2% errornya, ditambah ini error 4%, bisa jadi nanti terbacanya kita toleransi sampai 6%. Tapi kalau ini toleransinya sampai 6%, ditambah 2%, berarti 8% masih oke lah istilahnya. Makin mendekati, makin bagus, tapi yang terpenting adalah konsistensinya. Nanti akan kita bahas selain cara untuk mengkalibrasi, ya meskipun saya nggak akan putar ya, karena ini masih bagus. Ya, kita waktu kalibrasi satu nilai itu harus beberapa kali. Jadi kita misal ini dari 20 sampai 120, kita kalibrasi 20 dulu, misal 3 atau 4 kali. Kalau sudah oke, kita maju lagi dan seterusnya sampai 120. Paling enggak mungkin yang paling optimum 120, 20 dan tengah-tengahnya. Makin banyak makin bagus. Misal ini tengah-tengahnya berarti 20, 120, tengah-tengahnya 50 plus 20, 70 misal. Kita torsi di 70, gimana hasilnya? 20 gimana? 120 gimana? Nah, cara megangnya itu juga akan pengaruh. Meskipun kalibrasi nggak berubah, kita megangnya beda, hasil beda. Cara narik beda juga beda. Misal kita harusnya yang benar adalah nariknya secara steady, perlahan tapi pasti, nggak boleh disentak. Ya, nanti kita buktikan kalau disentak seperti apa. Kemudian sekalian aja kita bahas tentang extension. Apakah dengan menambah extension ini nantinya akan merubah bacaan atau yang ter-apply. Jadi misal baut ada di sini, kalau kita kencangkan di sini langsung, misal 20 Nm atau 100 Nm, apakah kalau kita panjangkan dengan di sini setting 100 meter, apakah sampai di sini tetap 100 meter apa enggak? Sorry, 100 Nm apa enggak? Ataukah berubah? Nanti akan kita coba ukur dengan torsi digital ini. Jadi nanti terpasang di sini, dia terbacanya apakah sama aja waktu dengan extension dipasang. Jadi extension dipasang ataupun tidak dipasang, apakah sama saja. Jadi di video kali ini saya menggunakan torsi digital, bukan pakai meteran dan timbangan. Oke. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. 5 Nm, genggaman normal 5,2. Error 4% masih toleransi. 4,9. Error 2% oke. 4,6. Error 8% warning. 4,6. 8% lagi warning. Bisa karena nekannya kurang pas. 5,4. Berikutnya sengaja saya teruskan, tidak ngerasain kliknya. 15,2. Kacau. Coba normal lagi. 5,0. Mantul. Berikutnya sengaja kita panjangkan seperti pakai pipa ya. 4,6. Torsi kecil nggak terlalu kelihatan bedanya. 4,4. Error 12%. Torsi kecil nggak kelihatan signifikan. 4,4. 4,3. Jadi jangan tambah leverage ya. Tes normal lagi, balik ambang batas. Berikutnya sengaja agak maju.
6,8. Jadi kacau ya. Tes genggaman normal lagi. 4,7. 6% toleransi dua alat. 4,8. Oke, bagus. Sekarang kita apply tenaga di tengah-tengah handle. 4,9. Oke jadinya. 4,7. Kita lihat apa bisa konsisten. 4,7. Masih konsisten. 4,7. Good. Sekarang kita pusatkan tenaga pakai jempol di depan. 7,2. Jadi nggak akurat ya. 7,3. 3 kali ukur konsisten error. 7,3. Waktu genggam bisa jadi telapak kita yang nekan ujung handle. 4,5. Jadi ini simulasi kalau yang ketekan paling ujung. 4,5. Jadi cara kita nekan ini pengaruh. 4,5. Sekarang di tempat yang benar. 4,7. Waktu kalibrasi harus perhatikan posisi penekanan. 4,8. 4,7. Masih on spec, perlu latihan nekan. 4,5. Kelihatannya simple, tinggal tekan, tapi ada aturannya. 4,8. Handle kecil mesti pas. 4,8. Kalau aku pakai ini lebih senang tarik pakai jari. 4,7. Practice make perfect. Kita tes tambah extension 10 inch. Berapa nm ter-apply ke baut? 4,6. Gak berubah ya. Sama seperti tanpa extension. 4,7. Kalau kita apply tegak lurus, torsi itu tidak berubah. 4,7. Tambah double extension jadi 15 inch. Penggunaan extension jangan disamakan dengan impact wrench. 4,7. Tenaga puntirnya konstan kalau pakai tangan. 4,7. Kalau impact tiap mukul ngelonjak tenaganya. 4,7. Oke ya, pakai extension kita tambah lagi deh. Jadi 3 extension 20 inch. 4,8. Masih tetap sama torsinya meski pakai extension. 4,8. 4,6. 4,7. 10 nm. Kalibrasi ya lama kayak gini, mesti pastikan satu-satu. 9,7. Video dipercepat biar hemat durasi. 9,8. Coba aku singkat-singkat. 9,7. 9,3. Harus berlatih biar terbiasa. 9,5. 9,6. Sekarang coba aku sentek. 9,2. 8,6. Hati-hati ya nekannya. 9,2. Please jangan disentek. 7,3. Coba aku pastikan aku nekannya agak ke depan. Tempatnya agak sempit ini. 14,3 belum klik. 15 nm. 5 dan 10 nm nya oke. Sekarang 15 nm. Menggenggam tapi coba fokus tenaga di tengah. 14,6. 14,6. Biar lebih pasti letaknya saya coba pakai jempol. 14,7. Cukup konsisten ya hasilnya. 14,9. 14,5. 14,7. 14,8. 20 biar lengkap aja ya kita sekalian. Bisa klik chapter untuk loncat ke topik tertentu. 20,1. 20,0. 19,9. Latihan genggam lagi. 19,6.
Tangan maju dikit biar tapak tangan pas di tengah-tengah handle. 19,8. Tes tangan kiri. 19,6. 19,5. 19,5. 20-nya akurat, kita tes tambah leverage. 16,0. Jadi under torsinya. 16,3. Jadi jangan dipanjangin pakai pipa. 16,2. Settingan nggak kita rubah, langsung tekan normal. 19,8. 20-nya oke ya. Sekarang pakai extension kita coba. 20. 3 extension total 20 inch. 19,5. Extension nggak rubah torsi ya. 19,5. Tes genggaman tangan kanan. 19,7. Tes lagi. 19,5. Tes yang kelima. 19,5. Tes keenam terakhir. 19,7. 25. Ini torsi maksimalnya. 24,3. 24,8. Tes genggam. 23,9. Berusaha pasin tengah. 24,4. Pakai jurus 2 jempol. 24,9. Gaya tarikan jari. 25,1. Jetjo 525 sudah cukup akurat. Berikutnya jetjo yang lebih besar 120 nm. 20. Setting terendah ini. 20,6. 20,8. Handlenya lebar, pas di tangan. 20,3. Tes keempat. 20,2. Tes kelima. 20,6. Keenam pakai genggam biasa. 20,3. Ketujuh enak ini handlenya, gampang ngepasin tengah. 20,5. Tes ke-8. 20,3. Langsung 14. 36. Coba agak disentek. 20,9. Coba sentek lagi lebih cepat. 16,8. Coba sekali lagi disentek. 23,7. Jangan diayun, biasa aja seperti ini. 20,7. 20,9. Jetjo gede ini nggak sesensitif yang kecil. 20,8. 25. 24,8. 25,4. 24,6. 50. 48,8. 50,4. 50,9. 51,8. Coba pasin di tengah. 50,5. 51,0. Tes dengan posisi tangan maju. 52,4 belum klik. 63,0 belum klik. Tangan lebih maju dikit. 56,2. Tangan maju over torsi. 44,3. Dipanjangin 43,8. under torsi. 43,2. 43,6. Setup sama, cara yang benar. 49,3. 50,0. 50-nya akurat. 50 Nm. 2 ekstensi 10 instan. 50,7. 50,4. Ekstensi terbukti nggak rubah torsi ya. 49,9. 100 Nm. Gak kuat pakai cara ini. 100 Nm. Pindah ke Lagnat Avanza aja. 98,2.
99,6, 101,2, 100,5. Sempurna. 3 extension 10 inch, 1 extension 3 inch. .7 Nm. 100,4 Nm. 100,4 Nm. Total pemanjang 84 sentian. 101,4. Jatuh. 100,0. Sembilan 8,4. Tes di video pertama pakai timbangan digital, di video kali ini pakai digital torsimeter. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengubah setelannya. Nah, ini ada tutup plastik di belakang, dibuka seperti ini. Sorry tadi out of camera ternyata. Nah, ini yang kecil ya. Buka pakai tang gini, dilapis pakai kain aja biar nggak lecet. Nah, itu tinggal diulir berlawanan jarum jam seperti ulir biasa. Kalau sudah enteng bisa kita ulir pakai tangan. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Ada yang diatur oleh kunci L dan ada mur pengunci. Kunci L-nya pakai kunci nomor 3. Jeju 525 pakai kunci L nomor 3. Kalibrasi terlalu rendah putar searah jarum jam, kalau terlalu kuat berlawanan jarum jam. Tapi sebelum bisa diputar harus dikendorin dulu mur penguncinya pakai kunci ukuran 10 mili. Nah, ini bisa kita tahan dan mur 10 milinya kita putar berlawanan jarum jam untuk ngendorin. Kalau pakai yang enggak offset 75 nggak bisa masuk ya. Nah, ini mesti pakai offset 75 karena agak dalam. Atau pakai soket pass-through 10 mili seperti ini bisa kita pasang, karena tengahnya bolong kita bisa masukkan kunci L atau Allen key 7 nya untuk tahan asnya, baru kita kendorkan untuk murnya. Setelah itu kita setel. Kalau sudah selesai tinggal kita kencangkan lagi searah jarum jam. Ini yang kunci 120 pakai hexa nomor 4 mili. Murnya pakai ukuran 13 mili. Ini offset 45 tidak bisa masuk. Ini offset 75 tapi ini ukuran 14 ya, kita coba aja. Ternyata sangat dalam yang ini. Jadi yang offset 75 pun tidak bisa ngejangkau ini. 12 tidak bisa. 13 masuk. Perlu extension. 13. Mur 13-nya bisa kita kendorkan dulu berlawanan jarum jam, tapi sambil ditahan untuk as tengahnya 4 mili. Kalau sudah kendor nanti kita setelnya pakai kunci L 4 mili ini. Kalau sudah selesai kita kunci lagi mur 13-nya. Ini kalau kita senterin ya, kelihatan ada as dengan bagian tengahnya hexa 4 mili dikunci oleh mur 13 mili. Nah, ini mesti yang agak panjang shocknya. Nah, bisa kita setel seperti ini. Bisa juga pakai tip soket.
13. Masuk, jepit pakai tang jepit. Pakai deep socket, bisa deep socket berapapun sih. Oke. Atas snap ringnya jangan dilepas, cukup itunya aja yang diputer-puter. Snap ringnya ndak usah, itu lepas semua nanti. Ini ada o-ringnya supaya debu dan kotoran ndak masuk. Ada o-ringnya supaya kotoran dan debu ndak masuk, dan seret juga. Penyimpanan jangan lupa ditaruh di paling rendah. Ini 5-25, taruh di 5, atau beberapa orang taruh di tambah 1 klik ini 0,5,25. Kalau ini terendah 20. Taruh di 20 atau 21 karena penambahnya 1-1. Oke. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.